pada malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber ya. Yang 2 ini kebetulan adalah penganut Syiah di Indonesia. Dan untuk alasan keamanan, malam ini kedua narasumber tersebut akan menggunakan aplikasi untuk merubah suara serta tidak ada on cam untuk kedua narasumber tersebut. Sementara untuk saya sebagai moderator dan Pak Sugeng dan Gus Aji Zazuli akan on cam seperti biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan kepada Kang Unyil dan Kang Opik salah satu dulu ya, masing-masing untuk memberikan disclaimer terlebih dahulu atas posisi mereka dalam podcast malam ini. Jadi podcast malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan dari para penganut Syiah di Indonesia mengenai polemik nasab Ba'alawi ini. Jadi topiknya itu kurang lebih di sekitaran situ. Silakan waktu saya berikan ke Kang Opik terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru Kang Unyil. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Rasulullah. Ya, pengerjaan ya. Menahan diri dan disclaimer, personal disclaimer ya. Pertama, apa suara saya udah jelas ya? Cek lagi, udah jelas ya? Suaranya kayak nenek-nenek sekarang. Ya, tapi jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oke ya. Aman. Oke, pertama personal disclaimer, saya punya beberapa poin di sini. Mungkin agak panjang dikit tapi ya, oke lah ya. 7 poin ya. 1, identitas saya samakan atau buat-buat guna meminimalisir resiko sosial bagi saya ataupun orang-orang sekitar. Meskipun demikian, apa yang saya sampaikan ialah sejujur-jujurnya, sesuai dengan pemahaman saya, juga hasil observasi saya dan beberapa teman di lapangan. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, identitas saya yang bisa saya buka ke publik ialah saya menganut Syiah Ja'fariyah atau imamnya atau 12 imam secara ikhtiari sejak lebih dari 15 tahun yang lalu. Saya mengikuti secara fikih marja taklidnya ialah Ayatullah Al-Ummah Sayyid Ali Khamenei, pemerintah tinggian. Saya kuliah S1 di salah satu kampus top 5 di Indonesia, top 5 kampus di Indonesia. Dan saat kuliah saya tidak takiyah, bahkan berkenaan dengan sholat pun saya lulus. Tapi tentu saya juga nggak show off ya, yakni menunjukkan ya saya Syiah, tapi saya tidak melakukan itu juga. Oke, poin ketiga, saya pribadi bukan lulusan pesantren atau pondok ya. Jadi pemahaman yang akan saya berikan atau begini berkaitan dengan Syiah boleh jadi salah. Dan tentu ini tidak merepresentasikan Syiah. Jika pendengar ingin lebih tahu, silahkan tanya langsung ke Ustadz yang kompeten. Yang jelas track record pendidikannya. Saya sarankan yang at least alumni PUM Iran ataupun Najaf Irak. Ya. Poin keempat, dorongan dan tujuan saya ikut andil dalam live streaming ini ialah untuk memperjelas 2 hal utama bagi saya. 1, sejarah Syiah Ja'fariyah di Indonesia dan peran beberapa tokoh Ba'alawi dalam hal ini. Dan yang kedua ialah polemik pro kontra nasab Ba'alawi dalam komunitas Syiah Ja'fariyah di Indonesia. Oke, poin kelima, kenapa saya ingin memperjelas 2 hal utama ini? Karena sangat disayangkan dari barisan Kiai Imad sebagian seperti menyamakan antara Syiah dan Ba'alawi. Dan dengan demikian menyerang Ba'alawi, mereka sekalian menyerang Syiah, sebagian ya. Hal ini tentu ditunggangi sebagian saudara kita dari mazhab Wahabi yang ada di Indonesia untuk menyerang Syiah juga. Padahal Syiah ialah mazhab besar yang sepaham saya bersejarah panjang sejak zaman Nabi Muhammad dan Imam Ali alaihi afdhalus salatu wassalam.
Sementara Pak Alwi ialah satu keluarga besar yang secara jumlah dan persentase jika dibanding dengan keluarga besar lain ialah kecil dan berasal dari daerah yang relatif kecil, yakni Hadramaut, yang mana ialah bukan bagian dari Yaman secara sejarah. Lalu bergabung dengan Yaman Selatan di tahun 1960-an. Lalu Yaman Selatan bergabung dengan Yaman Utara menjadi satu negara Yaman yang kita kenal sekarang tahun 1990-an. Oke, poin ke-6. Jika kita ingin menamakan metodologi atau cari kesamaan, justru yang ada kesamaan antara Syiah ialah dengan Islam di Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Seperti kita ketahui, di bulan Muharram di Indonesia terbilang sakral. Bahkan bagi orang Jawa atau Madura, ialah hal tabu untuk mengadakan pernikahan atau senang-senang di bulan ini. Ada juga tradisi seperti bagi bubur merah atau kuning atau semacamnya di daerah Kudus atau Demak di bulan Muharram ini. Ada juga tradisi tabut di Bengkulu dan Sumatera Barat yang mana seperti memperingati syahadah atau meninggalnya Imam Hussein alaihissalam. Hal demikian berkaitan dengan bulan Muharram tidak ada sama sekali di sejarah Hadramaut dan keluarga Ba'alwi yang ada di Hadramaut. Ini justru bagi saya pribadi menunjukkan bahwa keluarga Ba'alwi di tempat asalnya di Hadramaut sana tidaklah berkaitan dengan Syiah ataupun juga dengan Sayyid. Kenapa? Karena keluarga Sayyid mau Al-Hasani ataupun Al-Husaini, meski mereka jika Sunni, mereka benar-benar memahami kesakralan bulan Muharram ini. Dan ini sudah seperti menjadi tradisi turun-menurun di keluarga mereka hingga bahkan hingga saat ini. Oke. Last point, poin terakhir 7. Tentu tidak ada tujuan dan dorongan pribadi yang berupa untuk memecah belah umat atau membenci Ba'alwi. Saya pribadi hanya ingin memperjelas perkara ini sejelas-jelasnya. Dan setelah jelas, silahkan pendengar atau netizen ambil sikap masing-masing. Saya mendorong kita semua bersatu dalam perbedaan apapun, selama masih dalam garis besar kemanusiaan, keislaman, juga kebangsaan. Khususnya tentang Palestina, mohon kita Muslim, bahkan seluruh manusia yang masih memiliki kemanusiaan, mari kita perhatikan betul Palestina dan rakyat Palestina. Kita tolak betul Israel dan agresinya yang tidak berkemanusiaan dan melawan ajaran agama apapun secara terang-terangan. Oke, itu semua disclaimer dari saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Kang Unyil untuk memberikan opening statement-nya. Silakan Baik. Kang Unyil. Unyil atau Opik? Baik. Unyil ini, Unyil, yang ini saudara. Unyil. Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng, Gus Aziz Jazuli, dan Pak Lutfi atas kesempatannya dan keterbukaan hati dan pikirannya untuk me-welcome kami yang kebetulan memiliki background mazhab Syiah Ja'fari atau Ithna Asyarah atau 12 imam dalam diskursus nasab kali ini. Sudah banyak poin yang diwakilkan oleh Bapak Opik, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya akan mengulang atau mempertegas beberapa poin saja. Yang pertama, segala opini atau pendapat yang akan saya sampaikan ini sifatnya pribadi, jadi ini tidak mewakili mazhab, baik mazhab Syiah Ja'fari maupun ormas-ormas yang terafiliasi terhadap Syiah Ja'fari atau ormas pada umumnya atau kelompok tertentu gitu. Kemudian yang kedua juga tentu tujuan ini bukan untuk membenci pihak klan Ba'alawi, tapi ya saya mencoba untuk memberikan pandangan subjektif mungkin terhadap pemahaman sejauh yang saya tahu mengenai pandangan dari mazhab Ja'fari mengenai isu ini,
dan juga observasi saya terhadap hubungan kemasyarakatan yang ada di komunitas Syiah Jafari yang saya observasi. Dan juga saya juga tetap punya hubungan yang dekat juga sebenarnya dengan klan Ba'alawi, baik dari yang Ustadz maupun yang awam, baik dari yang mazhab Ahlussunnah maupun yang mazhab Syiah Jafari. Kemudian yang ketiga juga sama, saya background bukan Ustadz, bukan dari pendidikan agama, jadi mungkin nanti untuk masalah dalil akan minta tolong disupport dari Gus Jazuli juga, atau mungkin juga dari Pak Opik dan yang panelis yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya walaupun identitas ini kami samarkan demi kemaslahatan bersama, tapi insya Allah secara konten tidak ada takyah di sini. Kita akan buka sesuai dengan pemahaman yang kami tahu, baik melalui ajaran dan juga mengenai observasi tadi masalah kemasyarakatan di lingkungan komunitas Syiah Jafari di Indonesia. Dan yang terakhir juga tadi juga memperkuat lagi dari Pak Opik, menurut saya memang idealnya untuk diskursus nasab ini tidak dicampur adukan dengan masalah mazhab. Jadi menurut saya sebaiknya memang tidak ada pencampuran gitu, karena tidak fair juga saya rasa kalau misalkan dicap misalkan yang pro Kiai Mat atau yang membantah nasab Ba'alawi itu dicap sebagai Wahabi misalkan, atau yang Ba'alawi itu disamakan 100% dengan Syiah gitu. Karena tadi seperti yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Opik bahwa sebenarnya banyak perbedaan dan juga mismatch gitu dengan antara Ba'alawi dan juga Syiah gitu. Dan juga saya rasa dengan adanya fenomena Ba'alawi ini dan pemahamannya juga ya merugikan kedua belah mazhab gitu, dalam artian baik mazhab Syiah maupun Ahlussunnah, karena ini mengaburkan pengetahuan masyarakat umum atas Ahlul Bait yang asli itu seperti apa dan ajaran itu seperti apa. Nah, itu dikaburkan karena klaim-klaim kemuliaan nasab dan juga klaim-klaim status Ahlul Bait dari klan Ba'alawi tersebut. Jadi kurang lebih juga seperti itu pembukaan saya. Terima kasih. Mungkin saya akan kembalikan ke Pak Sugeng atau Pak Lutfi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi adalah dua pernyataan pembukaan dari kedua kawan kita ya, Pak Opik dan Pak Unyil dari mazhab Syiah Ja'fariyah. Dari Pak Sugeng atau Gus Aziz, barangkali mau menanggapi dulu. Mungkin saya dulu ya, untuk nanti selengkapnya Dr. Sugeng. Silakan Jadi Gus Aziz. Bang Opik atau Bang Unyil. Jadi begini, mengenai pengertian Ahlul Bait sendiri. Jadi kalau saya ini menelusuri banyak beberapa tafsir yang saya telaah seperti Ibnu Jarir at-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sam'ani ataupun yang lainnya. Di mana dalam menafsirkan Ahlul Bait ini terbatas. Ada 3 penafsiran di situ, di mana yang pertama itu adalah Ahlul Kisah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah Zahra bersama dengan Rasulullah SAW. Pandangan pertama. Nah, pandangan yang kedua itu adalah para Nisa'ur Rasul atau Zaujatur Rasul, para istri-istri Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu adalah kedua-duanya, istri-istri Rasul dan juga Ahlul Kisah. Nah, saya ingin memberikan, atau saya ingin tahu bagaimana pandangan Syiah Ja'fariyah mengenai Ahlul Bait. Apakah Ahlul Bait itu hanya terbatas pada 12 imam yang ada di kalangan, atau 12 imam yang terakhir itu Muhammad Al-Mahdi kalau tidak salah, atau kesemuanya itu menyeluruh, tidak hanya 12 imam ini saja tetapi sampai keturunan-keturunan beliau-beliau. Dan juga bagaimana sikap dari kita sebagai umat Islam ini dalam memuliakan mereka. Artinya apakah ada pengkultusan seperti yang pemahaman yang dimiliki oleh
Balawi dalam kitab-kitab mereka di mana siapapun itu harus memuliakan para habaib karena status mereka adalah ahlul bait Nabi. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, untuk selebihnya menyusul. Terima kasih, Bang Lutfi. Baik, terima kasih Gus Ajis. Saya serahkan ke terserah nih siapa yang mau menanggapi dulu nih, Kang Opik atau Kang Unyil, silakan. Silakan. Ya, mungkin Silakan saya, Kang Opik dulu. Iya, silakan. silakan. Jadi memang ada benar ya yang dikatakan sama Gus Aziz ya. Ada beberapa definisi atau bahkan definisinya lebih cenderung ke perbedaan level ya, bukan perbedaan variasi. Jadi gradasi itu level. Jadi emang level teratas atau top higher. Ya, definisi Ahlul Bait ya ini cuma 5 orang. Nabi Muhammad seperti ya saudara NU semua tahu kan ya. Nabi Muhammad, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain itu top higher. Ya udah maksum, kalau di Syiah maksum, udah suci. Nah ada religious di mereka top higher, di bawahnya dikit. Karena di Syiah imam ya 12 imam. Ya beliau ini 5 ditambah 9 imam setelah Imam Husain. Jadi total 14. Jadi ketika kita Syiah imamnya bilang maksumin, yakni 14 manusia suci. Jadi 5 plus imam setelah Imam Husain sampai Imam Muhammad Al-Mahdi ya. Imam Sajjad, Ali Zainal Abidin Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq ya. Musa Kazim, Ya. Ali Ridha ya. Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari sama Muhammad Al-Qaim Al-Mahdi. Itu definisi palemasi ya, atau top higher yang kita yakini secara umum semua Syiah imamiyah ya demikian. Masalah ada definisi yang lain yakni sebagian istri ikut, sebagian dia ikut. Emang ada itu. Cuma yang kita yakini yang dibilang maksum ya ini 14 manusia suci. Bahkan ya kalau bilang definisi bahkan mukmin yang benar-benar mukmin ya menjalankan keislaman dan juga berusaha untuk menjadi mukmin karena mukmin levelnya begini ya dari muslim ya itu bisa juga ditarik menjadi masuk ke definisi Ahlul Bait juga ya, tapi itu ini definisi yang lebih bawah kan ya gitu ya. Terima kasih, itu dari saya. Untuk dari keturunan dari para Ahlul Bait itu apakah ada perlakuan khusus atau tidak ya? Dari Kang Opik silakan. Kang Opik. Oke ya. Nah, barusan saya ada tamu soalnya. Oke, Oh iya, ya. silakan. Ya, udah. Oke. Jadi kalau bilang kemuliaan ya, kalau ikut saya ya, saat ikut marga saya, kayak kali ini juga kemuliaan. Keturunan laki sama perempuan sama. Jadi kalau di Iran kan ada definisi Mirza, pernah dengar? Ya, Mirza itu Mirza. sayyid, sayyid dari perempuan. Nah, kalau bilang kemuliaan sama. Nah, cuma kalau di hukum fikih nanti ada perbedaan. Karena yang ada istilah rumus ya, mungkin Gus Aziz tahu kan ya. Kalau rumus cuma nyampe ke keturunan dari laki. Jadi keturunan dari perempuan nggak dapat. Cuma bilang kemuliaan sama-sama mulia. Statusnya kalau ikut majlis saya ya, itu majlis saya paling masalah pengakuan biasa. Nggak seperti di sini ya. Seperti di sini terlalu kalau kita pakai bahasa sekarang ya terlalu lebay ya. Kalau di Irak biasa gitu. Nikah juga biasa. Non sayyid sama sayyid biasa. Yang tahu mungkin ya, Imam Revolusi Imam Khomeini mantunya semua yang laki, tak ada yang sayyid. Gitu. Ya. Yang Sohibut Tafsir Mizan, Alamat Tabatabai dari Marga Tabatabai, Pak Sugeng saya kira tahu kan ya. Said Muhammad Hussein Tabatabai ya, itu mantunya satu yang saya tahu. Itu juga Ayatullah cuma ya bukan sayyid. Jadi biasa. Nggak ada yang lebih. Saya waktu pernah ke Iran itu lihat biasa aja. Sayyid sama non sayyid marah-marahan bertengkar di pasar olok-olokan biasa aja. Nah, ada yang wah kalau di sini kan lucu ya. Lalu sampai Habib olok-olokan sama misalnya sama Ahwal gitu kan ya, wow dianggap udah parah kan. Itu di pasar saya lihat sendiri biasa aja sih gitu. Oke, ya mungkin segitu aja. Pasti. Jadi begitu Gus Aziz ya. Ternyata dari mazhab Syiah
beliau-beliau ini 14 ternyata Gus Aziz. Ada juga yang memasukkan dengan istri-istrinya juga itu. Terus untuk keturunan dari Ahlul Bait sendiri ternyata juga kalau dari jawaban Kang Opik ini tidak ada kelebihan ya Gus Aziz ya, kalau kita lihat ya dianggap biasa aja ya. Bisa aja. Sama seperti manusia biasa lainnya ya. Beda dengan di Betul. sini ya Gus Aziz ya. Kalau dari Kang Unyil gimana Kang Unyil? Ada tanggapan nggak ini Kang Unyil? Barangkali ada yang mau ditambahkan ini. Iya, saya kurang lebih setuju dengan Pak Opik sih. Jadi intinya memang di 14 yang kami sebut dengan 14 masumin yang menjadi patokan kita dalam terus ajaran Rasulullah itu yang kami ikuti dari segi ajaran, dan kami percaya sebagai makhluk yang sempurna dan juga disucikan gitu kan. Tapi untuk zuriahnya ya tadi seperti yang Pak Opik, sebenarnya secara ajaran ya tidak ada yang khusus gitu. Jadi ketika orang berilmu dari kalangan non sayyid itu juga kita akan hormati karena ilmunya gitu, dan karena ketakwaannya tentunya. Kurang lebih begitu sih, kurang lebih sama. Berarti tidak ada istilahnya itu seorang sayyid atau seorang mirsa itu lebih utama 70 kali lipat dibandingkan non sayyid atau non mirsa gitu, nggak ada ya berarti ya Kang Unyil ya? Oh, setahu saya tidak ada, itu tidak ada. Dan tadi mengenai perkawinan tadi juga bisa juga dicek rekan-rekan semua kalau bisa melihat amalia fikih dari marja-marja terbesar mazhab Syiah Jafariyah, baik dari Sayyid Ali Khamenei yang di Iran maupun Sayyid Ali Sistani yang ada di Irak. Itu ada juga yang menanyakan apakah boleh perempuan dari kalangan Sayyid gitu ya menikah dengan pria yang non Sayyid, dan itu jawabannya mereka semua boleh, tidak ada masalah. Itu bisa dicek di amaliahnya, mungkin nanti bisa saya lampirkan juga. Jadi itu udah sangat clear, tidak ada yang kafah nasab atau pernikahan itu tuh nggak ada di kalangan mereka. Memang aneh juga sih itu yang dari seberang itu punya sih menurut saya. Ini Silakan saya Pak buat Sugeng. catatan sedikit. Beberapa teman-teman suara double nggak di sana? Enggak, Oh Aman. ya udah. di saya enggak tuh Pak. Nggak di YouTube YouTube double nggak? Enggak ada komplain itu. Oh, oke. Berarti doublenya di saya, nggak apa-apa. Gini, saya melihat beberapa paper dari Iran. Menurut saya di sana itu pemahaman keragaman genetik sangat tinggi. Jadi dari pandangan seperti itu, saya nggak melihat mereka mendukung perkawinan sekufu seperti Balawi, karena itu kan berarti close breeding, secara genetik jelek. Jadi ya saya lebih maklum, minimalnya yang si Jafari itu lebih pintar daripada Balawi dalam urusan ilmu biologi. Itu saja sih. Tapi ya gini ya, Silakan. saya terus itu yang dimasalahkan kan gini, terutama sekali Abu Bakar As-Segaf ini sering mengangkat Balawi sebagai Ahlul Bait. Kalau nalar kita masa Ahlul Bait sampai kiamat, gitu kan nggak masuk akal gitu loh. Itu yang perlu di counter itu, masa Ahlul Bait sampai kiamat. Oh ya, kalau saya Syiah Newtonia, ikut Isaac Newton aja. Aduh. Ya udah silakan. Silakan Gus Aziz Oke. untuk menanggapi. Kemudian begini, mengenai daerah, saya sudah catat tapi lupa tadi itu. Dalam Rasulullah. Mengenai akidah itu gimana ya? Artinya banyak di kalangan, dan kita temukan dalam kitab-kitabnya Balawi itu, bahwa misalkan memposisikan Faqih Muqaddam itu seperti Allah. Kemudian berikutnya, di mana ketika ada seorang mukibin,
itu berada di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir itu, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawablah itu, Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Siapa nabimu? Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Nah, artinya ini kan satu apa namanya ya, sebuah pemikiran yang ya tentu berseberangan dengan akidah Islam itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari imam-imam yang maksum menurut versi Syiah Ja'fariyah ini, Bu, ambilin pisang. apakah ada pemikiran yang seperti itu juga? Artinya misalkan ketika seseorang ini sangat mencintai Imam Ja'far Shadiq, mencintai Muhammadil Baqir, ataupun yang lain lah. Ketika nanti di akhirat ditanya, siapa Tuhanmu? Imam Ja'far Shadiq. Siapa nabimu? Imam Ja'far Shadiq. Apakah pemikiran atau pemahaman seperti ini juga ditemukan di kalangan Syiah Ja'fari, Bang Opik sama Bang Unyil? Apakah Silakan. bisa memberikan syafaat gitu ya maksudnya ya Gus Aziz ya? Betul. Bahkan memposisikan tokoh yang dia kagumi ini seolah-olah seperti Tuhan atau Nabi. Gitu. Oke. Silakan barang. Sebagai Tuhan tentunya tidak, itu salah dan itu sudah dianggap keluar, itu istilahnya ya gulat ya. Jadi untuk kepercayaan mazhab Syiah Ja'fari yang mainstream, yang kami percaya juga ya, imam-imam itu Rasulullah dan imam-imam itu tentunya bukan Tuhan, ya Allah gitu kan. Dan imam ini ya kami percaya sebagai penerus dari Rasulullah, dalam artian kita mempelajari ajaran Islam, ajaran Rasulullah melalui para imam-imam maksum ini. Tapi posisinya tidak sebagai Tuhan atau tidak sebagai Nabi, seperti itu. Mungkin Pak Opik juga bisa menambahkan untuk ini. Ya, secara garis besar ya, sama seperti yang dikatakan Pak Udin ya. Cuma mungkin ada tambahan dikit ya. Berkaitan dengan syafaat ya, karena itu maksudnya syafaat ya. Ini ada hadisnya, cuma saya lupa juga bahasa Arabnya gimana. Bahasa Indonesia juga lupa, cuma kurang lebih intinya seperti gini. Imam Ja'far Shadiq, karena kita anggap semua imam maksum. Jadi hadis di Syiah imamnya, ya ini bukan dari Nabi saja, tapi dari semua imam. Juga Sayyidah Fatimah Zahra juga kita anggap sebagai hadis. Oke? Dari Imam Ja'far Shadiq, ketika beliau mau hendak meninggal atau wafat, beliau panggil orang-orang terdekat, termasuk keluarga-keluarga terdekat. Ya. Dia memperingatkan mereka apa? Dah batal kurang lebih ya. Dah batal syafaat kami sampai ke kalian jika kalian mengentengkan sholat. Dan yang saya pelajari, yakni apa? Syarat syafaat. Syarat minim syafaat, yakni apa? Sholat. Bahkan bukan sholat aja, mengentengkan nggak boleh. Jadi mengentengkan waktunya, menunda-nunda itu nggak boleh. Jadi apalagi tadi ya nih, nggak jelas banget kan ya, bilang Tuhannya apa nih, bagian bertambah terlalu parah. Itu secara amalia syarat minimum butuh dapat syafaat dari maksumin 14 tadi, ialah sholat. Terima kasih. Berarti bisa memberikan syafaat tapi bersyarat tetap beramal soleh sepertinya Gus. Begitu ya Gus Aziz ya? Iya. Betul yang saya Silakan Kang Unyil. Maaf, tadi lupa nambahin. Intinya tadi juga mau nambahin kalau seandainya setahu yang saya pelajari itu kalau di mazhab Ja'fari itu ya kita juga tidak mengenal tokoh yang namanya Fakih Muqaddam sih. Mungkin kalau kita tanya Ayatullah di Irak atau di Iran sih kayaknya nggak kenal Fakih Muqaddam sih. Jadi itu adalah eksklusif tokoh dan yang diputuskan di Ba'alawi saja sih setahu saya begitu. Ini saya boleh ada berikutnya ya. Boleh penasaran ya. pertanyaan berikutnya. Silakan Gus Aziz. Oke, siap. Kemudian begini, untuk di Iran itu saya yakin bahwa di sana itu banyak para duriyah Rasul yang merupakan baik itu ya dari keturunan Sayyidina Hasan atau keturunan Sayyidina Husain. Dan
baik di masa ini atau beberapa dekade-dekade yang sebelumnya, interaksi antara tokoh-tokoh Syiah dengan tokoh-tokoh Balawi itu kan cukup masif juga. Misalkan seperti Alwi bin Thohir itu, Alwi bin Thohir Al-Haddad ataupun habaib yang lainnya yang memiliki interaksi dengan mereka, yang berinteraksi dengan mereka. Kemudian begini, sepanjang pengetahuan Bang Opik ini, apakah di kalangan tokoh-tokoh Syiah itu tidak curiga begitu dengan para habaib Ba'lawi ini? Kan mereka dari sisi nasab paling sahih sedunia. Kemudian dari sisi Versi Ba'lawi. akidah, versi Ba'lawi ya. Versi Ba'lawi mereka itu nasab mereka paling sahih sedunia kata para habaib itu kan. Bahkan mendapatkan ijma'nya para ulama. Kemudian dari sisi ketokohannya itu tokoh siapapun tidak bisa membandingi tokoh-tokoh mereka. Dari sisi kewalian, dari sisi apapun, keilmuan segala macam lah. Semuanya itu apa bahasanya? Diambil mereka semuanya lah. Kemudian berikutnya itu adalah tentang la ilaha illallah Rasulullah, tentang pemahaman, tentang ajaran, tentang tokoh. Nah, kurang lebihnya itu. Sehingga dari glorifikasi yang begitu luar biasa ini, apakah tidak menjadikan para tokoh-tokoh Syiah, khususnya Ja'fariyah itu curiga, kok begini amat sih, sementara kalau duriah-duriah Nabi yang lain itu tidak seperti itu. Kok bisa dari kalangan Balawi itu bisa sebegitu luar biasanya dalam mengglorifikasi nasab, leluhur, ajaran, tarekat, dan semuanya, ilmuwan, tokoh, dan seterusnya. Apakah nggak ada kecurigaan gitu, Bang Optik atau Bang Unyil? Oke, ini berarti saya nyoba menjawab ya. Jadi ini ada Silakan. berhubungan sama sejarah ya. Berkaitan dengan hubungan antara Ba'lawi dan Syiah. Yang saya tahu, emang yang awal-awal, ya ini pada zamannya tadi. Habis salah, Thohir itu ya. Thohir atau Abdullah bin Thohir. Alwi bin Alwi Thohir bin Al-Haddad. Thohir, ya itu. Itu kan beliau berhubungan sama Said Marashi. Ya, kalau saya tidak salah. Betul. Ya kan, Said Betul, Marashi betul. Najrafi, yang kuburannya di Qom. Pertama, satu poin yang saya ingin itu. ya, yang saya ingin tekankan, ya ini apa? Alwi di Syiah itu nggak terkenal. Nggak terkenal. Yang nggak terkenal di mana? Oh, terkenal sebagai Sayyid ataupun Said, mereka nggak terkenal. Apalagi jika ditanya, yang Kang Gus Aziz Al-Juli sebutkan, itu nggak terkenal. Jadi gimana? Orang-orang besar bisa tahu. Kita Fakim Godang, kita ini nggak tahu. Jadi normal kalau mereka nggak ada kecurigaan atau apa, itu sih normal, sangat wajar bagi saya ya. Terus kalau bilang kecurigaan, menurut saya Said Marashi cukup teliti sebenarnya dulu. Lepas yang sekarang ya, itu apa? Atau Hujatul Islam ya, Mahdi itu Rojai. Hujatul Islam, Mahdi Rojai mungkin menurut saya pribadi ya, nggak mewakili siapa-siapa, itu agak tuyul menurut saya pribadi. Said Marashi cukup teliti menurut saya. Kenapa? Karena ada satu pertanyaan, tapi saya tidak tahu jawabannya gimana. Dari Said Marashi ke Habib Alwi bin Thohir. Apa itu? Rabi, Anda ya bilang ketuanya Ali Uwaidi dan lain-lain gituan ya. Rabi itu Ali Uwaidi di kami di Syiah. Ya ini seorang riwayatnya banyak. Di kami di Syiah. Anda mengaku ketuanya Ali Uwaidi. Mana sebutkan, tunjukkan satu warisan dari Ali Uwaidi. Yani warisan 2 ya. Tapi potongan itu saya tidak temui mana jawabannya dari Habib Alwi bin Thohir. Itu sudah menunjukkan kan bahwa gimana Said Marashi sudah mungkin ya tidak bisa dibilang husnudon atau sudan. Paling aja beliau teliti kan ya. Beliau ingin memastikan kan, memvalidasi. Kalau misalnya Gus Aziz, ketuanya misal Sunan Gunung Jati kan ya. Sunan Gunung Jati orang besar dan punya warisan mungkin warisan amalan kan ya, bacaan ya. Kalau Gus Aziz, kebetulan Sunan Gunung Jati, mana? Coba ya. Warisan amalan dari Sunan Gunung Jati. Itu Said Marashi sudah menandakan Habib Alwi bin Thohir. Tapi jawabannya saya juga nggak tahu. Karena tidak ada ya jawabannya itu. Oke itu. Mengenai ulama, adakah yang curiga? Ada. Tapi ulama muda, kecil ya, bukan ulama besar ya. Yang saya tahu itu waktu itu di pas 10 tahun yang lalu, Syekh Salman.
Itu dari Tunis asalnya beliau. Tapi Syiah. Dari Tunisia tapi belajar di Irak. Di Najaf. Itu Syiah. Jadi beliau menanggapi omongannya Habib Ali Al-Jufri. Waktu itu di salah satu negara Afrika. Beliau ngomong, terus dia itu salah satu tokoh Syiah yang memang Syiah takfiri. Emang ada kan di Syiah yang takfiri? Ada itu. Di Inggris ada Syiah takfiri. Di Inggris itu ada. Dia tak, ya mikirnya beda sendiri lah. Itu emang dia mengkafirkan yang Syiah. Itu aneh sendiri. Ini masih sedikit ya. Di Inggris, pusatnya di Inggris. Di London. Setelah itu Habib Ali Jufri ngomongkanlah sanad keilmuannya. Yang mana sanad keilmuannya ialah sanad dasarnya sendiri, ya kan? Itu yang dikomentari sama Syekh Salman. Syekh Salman ini levelnya nggak ya dulu ya. Cuma udah tulisan apa semacamnya itu. Komentarian bukti omongannya Syekh Parasit. Itu nggak omongannya Syekh Parasit gitu. Kamu ngaku keturulannya Syekh Ali Uwaidi periwayat yang mana riwayatnya banyak ya. Mana warisan riwayat? Dibilang. Tidak diulang omongannya Syekh Salman mengulang omongannya Syekh Parasit. Kan sampai sekarang pun nggak ada jawabannya. Ya kan? Buktinya Abdul Habib yang muda. Mohon maaf ya. Banyak dari guru kami juga tahu ya. Abdul Habib Al-Arbi yang di Syiah. Nggak ada jawabannya itu misalnya. Saya belum pernah dengar. Terus ini saya dengar dari pelajar yang di Najaf. Kan banyak juga pelajar Al-Arbi yang sekolah di Najaf. Ya kan? Banyak. Itu salah satu ada yang ditanya tuh sama orang asli sana. Atau orang Najaf, atau orang Baghdad. Nggak tahu, ditanya. Oh, ketuanya Ahmad bin Isa. Iya. Iya, Redu. Iya, dari Hadramut. Iya. Terus dibilang apa? Ahmad bin Isa loh, kuburannya di sini. Kalau dia gitu. Ahmad bin Isa kuburannya di sini. Dan dia nggak bisa jawab. Gimana? Orang dia juga nggak belajar sejarah. Dan dia masih muda kan, umur 20-an. Jadi mengenai kecurigaan pasti ada. Cuma karena Pak Alwi ini bukan orang besar. Bukan keluarga besar. Bisa ya. Biasa aja sih. Jadi nggak sampai ulama besar ada yang curiga. Tahu sejarahnya dia nggak tahu. Kan? Kalau sejarahnya Pak Alwi, orang besar kita nggak tahu. Nah, Pak Alwi bukan anak kutip ya, bukan siapa-siapa. Keluarga biasa. Gitu. Ya, terima kasih. Kalau ingin seperti itu. Ini ada pertanyaan Berarti yang ini silakan Gus Aziz. Ini yang menarik itu adalah tadi ketika Bang ini tadi saya lupa itu. Bang Opik. Bang Opik ya. Iya. Menyebutkan bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu di Najaf ya. Itu mohon maaf, apakah Ahmad bin Isanya itu Ahmad bin Isa Al-Abah ataukah An-Nafad ya, Al-Abah An-Nafad, ataukah Ahmad bin Isa bin Zaid? Karena ini beberapa bulan lalu saya menemukan satu potong video di mana di situ menyebutkan bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Di Irak atau di mana ya? Saya sedikit samar itu. Cuman ketika saya lihat itu ternyata Ahmad bin Isa bin Zaid. Ini barangkali ada informasi nih dari Bang Opik. Ya, jadi karena pelajar Indonesia di Najaf udah mulai banyak ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun ini ya. Dan banyak dari mereka Habib ya, Alwi ya. Tentu orang Irak yang di sana yang berhubungan sama pelajar Indonesia paham. Orang Indonesia yang Habib atau yang anda kutip ya, quote Sayyid ya. Ya ini keturunan Hadramut, ya ini Ahmad bin Isa yang dari jalur Ali Ubaidi. Gitu. Jadi bukan Ahmad bin Isa yang dari jalur Zat bin Ali Zainabidin ya? Apa Zatel? Betul. Bin Ali saja ya. Bukan. Ya ini Ahmad bin Isa yang dari jalur Ali Ubaidi, Ja'far Shadiq ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Berarti versi Syiah Ja'fariyah ini sudah meyakini bahwa makam Ahmad bin Isa itu di Najaf ya Gus Susili ya. Betul. Jadi bukan di Hadramut. Karena kalau yang di Hadramut itu baru dibuat pada abad ke-9 Hijriah. Baru dibuat pada abad ke-9. Dan itu pun ini melalui ronsen itu. Mungkin saya bacakan redaksinya ya. Wa rawaihul unsi fi arja'ihi fa'iha wa yus'iru anna fihi rohan zakiyatan wa lam yu'rafil ana mawdi'u qabrihi. Sekarang ini di abad 9 karena yang menulis itu adalah Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimir Rahman. Dia menyatakan
bahwa di abad itu, abad 9, tahun 889 Hijriah, itu dia mengatakan kuburan dari Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari Habib, para Habaib Balawi itu tidak diketahui di abad ini. Cuma karena di situ terdapat aroma-aroma wangi yang begitu semerbak yang menunjukkan bahwa di tempat itu ya ada makamnya. Makamnya Ahmad Al-Muhajir ilallah. Terima kasih. Saya ada sedikit pertanyaan ini untuk terserah untuk Kang Opik ataupun Kang Unyil ya. Mengenai status Ahmad bin Isa. Apakah Ahmad bin Isa itu seorang Syiah atau bukan menurut Syiah Ja'fariyah? Karena kan mayoritas Ba'alawi di Indonesia ini mengakunya itu sebagai Sunni Aswaja. Nah, saya tuh bingungnya begini, apakah Ahmad bin Isa ini seorang Sunni atau seorang Syiah? Kalau seorang Syiah, kenapa tiba-tiba kok keturunannya jadi Sunni gitu loh? Pertanyaan saya itu sebetulnya berangkat dari situ. Silakan Kang Opik ataupun Kang Unyil, silakan. Oke, ya, sepertinya saya lagi nih yang jawab ya. Jadi Silakan, mohon maaf silakan. sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya ini mungkin agak hati juga sebenarnya. Ini mungkin agak sakit hati ya. Agak tersinggung nih saudara-saudara Sunni juga. Jadi berpemahaman Syiah, Syiah Imamiyah, Ja'fariyah ya. Yang saya pahami, ya ini justru semua sayyid abad-abad awal, mungkin sampai abad ketiga ya. Semua sayyid yang asli ya. Sayyid yang asli ya. Sampai abad ketiga atau abad keempat, semuanya Syiah. Menurut pemahaman kami ya. Iya, namun emang ada cabang seperti Zaidiyah, Ismaili mungkin sebagian juga. Emang, tapi semuanya iya. Jadi nggak ada yang Sunni. Mungkin setelah abad keempat, mulai dari situ bagian ada yang Sunni. Ya Zaidiyah kan banyak di Yaman ya. Bener, Gus. Betul. Kan ya Betul. kan Di ya. Yaman Utara itu, Bang. Yaman ya. Itu ada tua bayan di situ banyak kan ya. Gitu. Betul. Sama pecahan-pecahannya. Rossi, Raisi ya. Ar-Rasyid, Kebanyakan di situ. Yahya bin Ya, Haji. ya, ya betul. Hussein. Ya, setahu saya gitu. Jadi itu kalau keyakinannya kita, ya yang saya pelajari, ya ada Fahri, ayat semua yang asli. Hingga abad ketiga, abad keempat, itu sih. Setelah abad keempat, baru ada yang deh. Tapi sianya bisa beda ya. Ada yang Zaidi, ada yang Ja'fari, macam. Oke. Nggak ada Tapi yang tidak Sunni ya, Kang Iya, Opik ya? ya. Nggak ada. Ya. Oke, Terima kasih. berarti terima kasih Kang Opik. Ya. Berarti versi Syiah Ja'fariyah, Ahmad bin Isa ini seorang Syiah loh Gus Aziz. Terus kok tiba-tiba Ubaidillah bisa jadi Sunni itu kira-kira dari mana itu? Yang kita kan kadang bingung itu kan. Nyangkok. Silakan Pak Sugeng. Ini ada pertanyaan, saya nyampaikan pertanyaan dari audiens saja. Pertama itu, apakah Ja'far Al-Hadar itu Syiah atau tidak? Kedua, apakah Yahudi Iswahan itu masih ada di Iran atau tidak? Saya tahu tapi ya biar yang jawab panelis berdua ini. Ini dari yang ketiga dari saya sendiri. Seperti tadi ya, beberapa ustadz Syiah Ja'fari ini dari kalangan Balawi. Siapa dulu yang bilang sampai 70%, tolong dikonfirmasi. Tapi yang menurut saya aneh, kalau mereka dari Hadramaut, kenapa milihnya Ja'fari bukan Zaidi gitu. Syiah yang dominan kan di Yaman itu Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Ja'fariyah gitu. Kan aneh, milih Ja'fariyah itu alasannya apa gitu. Apa karena Iran lebih kaya dari Yaman? Ya nggak ada hubungannya juga, buktinya lari ke sini. Ya udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Opik atau Kang Unyil untuk menanggapi. Oke, mungkin kalau yang pertanyaan pertama, Ja'far Al-Hadar itu ya sepertinya yang bersangkutan bisa jawab ya, karena akidah kan ya di hatinya beliau ya. Kalau saya sih nggak pernah ketemu dengan dia secara personal gitu. Kemudian pertanyaan kedua, maaf tadi lupa yang kedua tuh. Yahudi Isfahan masih di Iran tuh masih ada nggak? Nah itu saya mungkin
kurang paham, mungkin nanti bisa dibantu Pak Opik. Kalau yang ketiga, kenapa Ba'alawi di Indonesia itu Syiah Jafari bukan Syiah Zaidi gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Pak Opik, tapi menurut saya ini sebenarnya apa ya, bukan bukti sih, tapi memang menunjukkan bahwa Ba'alawi di Indonesia itu yang convert lah misalkan menjadi Syiah Jafari itu ya yang sudah di Indonesia, dan waktu itu trennya karena revolusi Islam Iran gitu, dengan Imam Khomeini pergerakannya, terus mereka terinspirasi, sebagian belajar atau sebagian juga ke KOM, akhirnya mengkonversi dari awalnya Sunni tapi dengan tarekat Ba'alawinya ya, dan menjadi Syiah Jafari. Jadi memang Syiah Jafari itu yang setahu saya bukan ketika mereka dari leluhurnya di Hadramaut sana gitu. Tapi yang menarik, ini mungkin saya tambahin juga aspek yang saya amati dari ini ya, dari pergerakan Ba'alawi di komunitas Syiah Indonesia. Itu semacam ada trik yang sama juga yang dilakukan di yang Ahlus Sunnah gitu, yaitu ada sedikit bau-bau rephrasing dari sejarah gitu. Jadi sejarahnya itu dibuat narasi tertentu gitu oleh mereka, bahwa mereka memposisikan di komunitas Syiah ya, bahwa mereka dan leluhurnya itu tuh udah Syiah dari dulu gitu. Jadi seakan-akan ingin menyatakan bahwa ya mereka sudah lebih lebih duluan Syiah, lebih Syiah lah gitu kan. Dan itu banyak juga gerakan-gerakan di mana yang Habib-Habib yang misalkan makamnya di kota saya itu sudah termasyhur itu sebagai Sunni gitu, sebagai Ahlus Sunnah, itu sama mereka diklaim mereka tuh sebenarnya Syiah gitu, dan mereka pergi ziarahi juga, terus habis itu doa juga di sana gitu. Jadi ada semacam mencoba untuk membuat narasi baru gitu, bahwa mereka dari awal itu sudah Syiah. Jadi ada seakan ya saya nangkapnya jadi merasa jadi lebih Syiah daripada yang mungkin yang lain. Tapi sebenarnya dengan bukti tadi pertanyaan Pak Sugeng tadi yang menunjukkan bahwa mereka juga masuk Syiah itu ya baru pada saat revolusi Iran kebanyakan. Jadi tidak bukan karena heritage sejarah keluarga mereka. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ya yang mereka sebut misalkan Tariqah Ba'alawi itu ya tidak ada hubungannya dengan Syiah Jafari 12 imam gitu, dan ajaran-ajarannya juga yang banyak juga yang berbeda dengan Syiah Jafari 12 imam. Mungkin seperti itu Pak Opik, mungkin selanjutnya yang bisa menambahkan juga. Oke, saya coba tambahin ya. Jadi di Syiah sendiri di Indonesia ini emang ada beberapa jenis Syiah, meskipun di Syiah Jafari atau Imam ini ada Syiah yang cuma pemikiran dari ikut keyakinannya secara menyeluruh, apalagi ikut fikih, sholat, puasanya mungkin kalau ya nggak ada. Itu banyak ya pemikiran ini. Dan yang saya temui ketika saya masih mahasiswa dan juga gaul dengan banyak golongan dari beda mazhab bahkan beda agama, ternyata salah satu yang paling banyak komunitas di asal pemikiran, khususnya tentang kepemimpinan ya, karena imamah itu banyak yang ngefans ya. Ya, konsep imamah itu banyak ngefans sebenarnya. Di teman-teman ini pun banyak yang ngefans. Itu salah satu komunitas yang banyak sih pemikirannya. Secara pemikiran saja, itu di organisasi yang terkenal. Yang sambus apa? Tahu nggak? Ada yang mungkin tahu? Kira-kira apa? NU? Bukan. HMI justruan. HMI. Yang saya Oh, temui ya, HMI. HMI. Oke, Mereka tuh oke. banyak yang menganut cara pemikiran tuh, khususnya tentang kepemimpinan imamah itu secara mirip sama mirip dengan kita. Karena mungkin ya itu, balik lagi ke sejarah, emang efek dan solusi Iran saat itu emang besar-besaran ya. Dan buku yang banyak ditulis itu banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Turki, Armeni, apa aja banyak, bahasa Inggris apa lagi kan ya. Itu yang saya tahu, buku yang banyak ditulis, ya ini bukunya siapa? Aidullah Murtadha Mutahari, dan juga seorang cendekiawan, bukan orang pondokan ya.
Apa itu? Kepala Ali syariat. Itu yang Ali sangat syariat. membantu. Ya betul. Jadi ada emang si A yang coba pemikiran. Yang kedua ini yang paling susah nih. Ini si abu nih, si abu-abu nih. Jadi dia Amalia itu kayak campur-campur gitu. Kalau saya sebut kota ya, itu mayoritas. Kayaknya mayoritas ini juga dari mereka yang si abu-abu ini, mohon maaf, emang dari Ba'awi kebanyakan. Kalau saya sebut kota asalnya, dari mana? Dari di Jawa Timur ada satu. Sebut nggak ini namanya? Boleh, Bah? Sebut aja. Nggak apa-apa Oh, sih. udah jangan. Aja, sebut Sebut aja, nggak apa-apa. Itu di Hmm. Bondowoso. Bondowoso. Hmm. Bondowoso itu banyak yang abu-abu. Tahu saya ya. Mohon maaf ya, setahu saya ini ya. Ini hasil observasi saya. Kedua di Sumatera Selatan, di Palembang. Jadi banyak itu dia ikut taraweh ya ketika Ramadan, tapi juga baca Roshan Tabir. Itu. Roshan Tabir bacaan kita ya, bacaannya Syiah, tapi dia gak ikut. Dia marahnya kayak jamur campur. Nah ini mungkin hari ini bisa jawab kan pertanyaan tadi pertama ya. Husin Ja'far Al-Haddad kan dia kan dari Bondowoso. Kalau pondok bisa dicek di Google ya. Kan ya? Emang dia kan dari Api kan gitu kan. Cuma apakah dia Syiah, dia pemikiran atau Syiah abu-abu ya? Kan dia kan dari Bondowoso ya. Ya Ya, bisa Husain. dinilai sendiri ya. Husain nanti Husain bin kalau Ja'far, ketemu tak ajak Al-Haddad. makan lele aja. Ya gitu kan. Mesti makan Oke, lele mesti. Nah, yang ketiga ya Syiah yang ini komplit ya. Pemikirannya, keyakinannya Syiah, amalnya juga. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa? Yahudi dia. Sampai sekarang masih ada. Kayak mampir masih ada sinagog. Mayoritas di dua kota. Di Iswahan sama di Tehran. Paling banyak memang Iswahan ya. Jadi sebelum ada Israel, itu Yahudi setahu saya saudara. Mohon dicek ya. Di Google atau pas. Semuanya silahkan ya di buku sejarah. Sebelum adanya Israel, Yahudi paling banyak di Timur Tengah itu di Iran. Harus diakui. Emang di Iran. Semenjak Dimulai ya, awal-awal mau pembentukan negara Israel ya, apa yang disebut negara itu emang banyak Yahudi itu bukan hanya di Iran ya, di Timur Tengah sendiri, di Armenia, di Irak, ya juga ada kan, Yaman, di beberapa negara Afrika itu berbondong-bondong pindah ke sekarang wilayah yang disebut Israel. Tapi masalah berapa persentasenya yang pindah dari Iran ke Israel pada saat itu kayak mana? Cuma emang masih ada dan masih banyak. Dan ini perlu dibuat tegas. Yahudi di Iran tegas-tegasan. Saya nggak tahu ya apa 100% semua Yahudinya atau mayoritas. Tapi mayoritas jelas ya. Tapi persentasenya saya nggak tahu. Secara tegas mereka menolak eksistensi Israel ya. Yahudi di Iran. Bahkan Yahudi di Israel sendiri juga gitu kan. Yang benar-benar religius kan. Mereka menentang Netanyahu dan semacamnya. Itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga apa tadi? Pertanyaan ketiga ya udah dijawab. Kenapa mereka Jafariyah bukan Zaidiyah? Bukan Zaidiyah. Padahal kan asalnya dan dari Hadramaut. Ya. Udah dijawab tadi sama Pak Uyil. Karena emang Iya. convertnya pindahnya dari Sunni ke Syiah ya dari Indonesia, bukan dari Hadramut. Kalau utama Syiah awal convert ya, yang berbondong-bondong banyak. Indonesia dulu lah yang paling populer. Pertama ya, saya harus terima kasih kedua bapak ini ya, bagi saya sebagai orang Syiah. Nah ini Ustadz besar Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsyi. Amin. Ya. Oh, Bangil itu ya. Ya, yang kedua ya, pendidikan Muslim ya kan ya, Bekor ya, dari Jawa Barat ya, kan Jalaluddin kan. Ya mungkin ada tokoh-tokoh yang lain, cuma ya lebih sedikit lah ya pengaruhnya dibanding dua tokoh ini. Dua tokoh ini emang yang paling besar pengaruhnya dan melahirkan generasi Syiah setelahnya paling banyak. Khususnya Ustadz Hussein ya, Habib Hussein bin Abu yang paling banyak ya. Kita menemui banyak ustadz hasil didikan beliau dan juga didikan yang belajar ke hukum dan juga najah. Dari beliau itulah kenapa kok Ustadz Syiah banyak yang ayu itu di situ. Bisa dipahami seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti Ini kita untuk siapa satu nih? dok, satu. Ya, oke. Yang kaitannya dengan tadi itu, siapa Al-Habsyi tadi itu? Itu kan punya lembaga pendidikan ya. Apakah itu mendidik murid-muridnya juga untuk menjadi Syiah itu, Bang?
Yang Al-Habsyi tadi itu, yang di Iya. Jawa Timur. Yang dulu atau sekarang? Kalau dulu yang Yang diajarkan semua. sekarang. Yang dulu diajarkan semua. Kalau sekarang karena udah terkenal Syiah, kayaknya yang daftar ya Syiah semua ya. Jadi nggak ada mungkin yang ngajar apa yang daftar NU kayak itu yang Sunni nggak ada. Jadi gimana? Orang yang daftar Syiah ya, masa yang diajarkan Sunni nggak ada? Tahu saya ya, nggak ada. Santrinya yang Sunni itu sekarang nggak ada. Terima kasih. Ini saya mau tanya nih, kaitannya dengan DNA nih, pada pengen nanya tuh jadinya. Ini bahas gen atau bahas akidah toh? Oke. Jadi gini, kalau marga-marga besar di Iran tuh saya lihat kok rata-rata sudah banyak ya. Maksudnya bukan pemimpinnya seperti Khamenei itu nggak ada, tapi sepupunya seperti ada. Khamenei itu kan dari Husaini Asghari tuh, anaknya Ali As-Sajjad yang bernama Husain Ya Al-Asghar. benar, benar. Ya benar. Kemudian Imam Khomeini dari Musawi. Toba-toba juga banyak. Toba-toba itu malah banyak banget, itu bentuk haplogrup sendiri itu. Ibrahim Al-Gomer itu bentuk haplogrup sendiri. Jadi cabang Hasani ada dua, Ibrahim Al-Gomer sama Abdullah Al-Mahdi. Jadi haplogrupnya kalau dilihat dari Imam Ali itu yang bentuk haplogrup bukan anak-anaknya, cucu-cucunya malah. Mulai mutasi SNP itu dari cucu-cucunya. Nah, ini para ayatollah di Iran itu apakah ada kemungkinan di masa mendatang itu menetapkan durian Nabi jalur paternal ya? Ini jalur paternal. Kalau udah parental itu susah. Itu tes DNA kedepannya akan dijadikan syarat gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Itu aja. Silakan, siapa aja boleh jawab. Ya, mungkin saya lagi yang jawab. Karena mungkin saya lebih senior ya daripada Pak Unyil ya. Di Syiah ya. Ya, jadi obrolan dengan tadi apakah nanti ada revisi ya atau update cara fikih tentang penetapan Sayyid, itu saya jawabnya bisa 50-50 kemungkinannya menurut saya, karena itu loh ini yang marja dia yang punya kuasa dalam membuat hukum fikih, itu mereka biasanya membuat hukum itu berdasarkan kemaslahatan dan juga kepentingan. Sekarang tentang Sayyid non Sayyid ya, apakah itu penting banget secara umum, secara masyarakat luas? Kalau saya lihat masyarakat Syiah, apalagi yang udah mendarah daging ya, kayak di Iran, Irak, Lebanon, itu nggak penting menurut saya. Saya lihat ya, Sayyid kan tadi saya udah bilang kan ya, nggak penting kan Sayyid non Sayyid, mereka biasa ganteng di pasar biasa ya. Jadi kalau saya lihat realita di Iran, Irak, Lebanon, kayaknya penetapan Sayyid non Sayyid pakai DNA bukanlah hal yang penting-penting amat. Jadi susah mau bilang gimana, mau bakal pakai DNA atau enggak. Saya susah, 50-50 lah mungkin kemungkinannya. Tapi kalau kasusnya kayak di Indonesia, misalkan ada marja di Indonesia ya, katanya itu law di Indonesia, mungkin bakal ada fikih tentang penetapan pakai DNA. Tapi karena di sini emang ada perjumpaan kan ya, antara Habib non Habib kan ya. Jadi ini masalah sosial jatuhnya kan. Cuma kalau di Iran, Irak, Lebanon, saya nggak ada masalah sosial, jadi kemungkinan kecil ya. Kecuali kalau tadi ya, Said Haji Amiri dia dari keluarga Al-Hasani ya, di Lebanon ya, yang buat DNA. Ya, DNA itu kan Said Haji Amiri dari Lebanon, Al-Hasani. Kecuali Ya. emang beliau propose ke Madya, khususnya Madya Taifah ya. Irak misalnya Said Ali Sistani atau di Iran Said Ali Imam, kalau dia propose ya, mengajukan dengan data yang lengkap, hasil semua lengkap, mungkin ada possibility yang lebih tinggi. Dia melihat realitas sosialnya saja, ya, kemungkinannya nggak sampai 50% ya, karena nggak ada perjumpangan sosial di sana. Terima kasih. Jadi di Indonesia Ya, itu NU itu dan Nahdliyin itu nyembah Habib lebih parah dari orang Syiah memperlakukan Sayyid ya. Yang Syiah ahli itu kan malah menganggap keturunannya sederajat aja dengan umat. Di sini malah ditinggikan, itu aneh. Jadi kesannya kalau bahkan di Syiah sendiri, kesannya Islam itu kan agama demokratis, semua setara. Tapi di kalangan Nahdliyin itu malah Habib itu kasta tersendiri gitu.
Gimana tuh? Iya. Karena ya mungkin kalau boleh ngasih perspektif, tapi mungkin nanti Pak Opik senior saya juga bisa membenarkan bahwa memang kalau kita lihat sejarah di sejarah imamahan di Syiah Ja'fari itu ya, itu banyak kasus, nggak banyak sih, nggak tahu ya banyak atau enggak ya, tapi ada beberapa kasus di mana anak imam langsung, jadi ini udah nggak diragukan dari segi nasabnya, anak imam langsung itu juga ada yang kurang tepat dalam tindakannya gitu. Jadi misalkan dari imam terakhir kami kan Muhammad Al-Mahdi gitu kan, itu juga ketika ayahnya Imam Hasan Askari meninggal itu tuh juga ada dispute di mana waktu itu Ja'far bin Ali, saudara dari Imam Hasan Askari, itu anak imam langsung, juga mengklaim keimamahan, tapi ternyata dia berbohong dan juga terbukti tidak memiliki ilmu dan kapasitas untuk menjadi imam gitu kan. Jadi ada kasus-kasus di mana anak imam langsung itu juga tindakannya tidak benar. Jadi menurut saya dari pengalaman-pengalaman itu kita juga melihat bahwa di luar 14 imam itu maupun dia Sayyid, apalagi yang udah turunan ke bawah yang udah lebih kabur gitu, itu nggak kita anggap sebagai sebagai yang lebih derajat lebih tinggi atau bahkan masuk ke dalam klasifikasi Ahlul Bait yang setara dengan yang 14 tadi gitu. Jadi mungkin seperti itu sih yang saya pelajari. Ya, mungkin boleh saya tambahkan? Silakan Kang Opik. Ya, itu contoh yang salah satu contoh yang bagus ya. Jadi emang gitu. Di luar maksumin batu sayyid non sayyid parah ya. Dan makom kita sayyid non sayyid setelah maksumin itu tergantung ilmu kita, amal kita, ketakwaan kita, kebermanfaatan kita bagi Islam, dan juga kebermanfaatan kita bagi manusia secara umum. Sekarang kita Syiah Ja'fari semua yang di Indonesia ataupun non Indonesia, lihat ini ya, secara implisit, bukan eksplisit, secara implisit. Ya ini bahwa marja nih seperti saya cerita nih, Said Khomeini sama lagi, Saidullah Jawadi Amuri dan banyak lainnya ya, ada Sayyid, ada non Sayyid, itu kami meyakini secara implisit yakni sebagai wakil Imam Mahdi. Itu secara implisit kami yakini demikian. Namun perlu diingat dalam sejarah kita punya wakil Imam Mahdi yang eksplisit dalam Syiah. yakni dalam masa Ghaibah Surah, mungkin Ustaz Aziz pernah baca. Imam Mahdi kan kalau di Syiah ada dua ghaib ya, Ghaibah Surah sama Ghaibah Kubra. Selama Ghaibah Surah itu Imam Mahdi masih bisa ketemu secara langsung ya, kan ya, dan juga ada saksinya kan ya, dengan beberapa manusia yang beliau kehendaki. Dan selama masa itu beliau menunjuk wakil, tadi eksplisit kan, dan ada suratnya, surat dan juga stempel ini, Pak, cincin ya kan, kalau orang Arab dulu pakai stempel cincin ya, stempel cincin dia kita. Nah itu perlu diketahui dan kita ingat, mari kita ingat semua, yang orang Syiah yang mendengarkan, mari kita ingat semua. Siapa itu? Ada 4 wakil. Siapa ini 4 wakil dari Imam Mahdi? Pertanyaan pertama, apakah ada dari mereka yang sayyid? Jawabannya gamblang, tidak ada sama sekali. Padahal secara kita hierarki keyakinan apa? Wakil imam tentu orang yang terbaik setelah imam, benar nggak? Karena Syiah otomatis, berarti kalau kita pakai pemikiran begitu dan juga keyakinan begitu apa? Berarti pada zaman Ghaibah Sughra ya, orang termulia setelah Imam Mahdi justru tempatnya apa? Kan? Sayyid. Jadi clear ya. Makom kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, di sisi Ahlul Bait, di sisi maksumin tadi 14 manusia suci ya, itu nggak ada sayyid non sayyid. Salah satu buktinya paling dulu tadi kan ya, wakil Imam Mahdi zaman Ghaibah Sughra ada wakilnya eksplisit ya, ditunjuk, ada suratnya, ada buktinya. Sekarang dicari di Irak, saya pasti ketemu ya, itu ada 4-4-nya nggak ada yang sayyid sama sekali. Itu sangat clear ya. Dan juga sekarang pun juga ada kan, banyak kan ya, marja Syiah yang non saya juga banyak. Marja ini udah makom paling tinggi ya di struktur Syiah Ja'fari ya. Oke, terima kasih. Gus Aziz, barangkali ada yang mau ditambahkan atau menanyakan lagi? Kalau Nah, itu saya ingin apa? menanyakan.
Silakan Boleh Dokter saya Sugeng titip dulu. kalau ada apa teman-teman yang di YouTube. YouTube silahkan bertanya tapi nggak semua ya. Saya pilih-pilih nanti. Ya udah, monggo Gus Aziz. Begini mungkin ini saya bertanya tentang sejarah ya. Jadi ada beberapa referensi sejarah yang saya temukan itu, misalkan karya dari Syekhur Rabuah, namanya apa Tuhfatud Dahar kalau nggak salah. Kemudian ada kitab Al-Jughrafiyah, karya dari Muhammad bin Said Al-Maghribi, dan beberapa kitab yang lain. Bahwa di Nusantara ini ada satu jazirah, satu pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Alawiyin. Nah, artinya apakah ini Pulau Alawiyin ya, pulau keturunan Sayyidina Ali yang kisahnya kurang lebih begini, saya ringkas saja. Di masa dinasti Bani Umayyah ada satu sekelompok orang yang datang dari Arab, kemudian menghadap ke Kaisar Cina, dan setelah itu mereka mendapatkan Kaisar ini mendapati surat dari Khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang yang ngaku-ngaku para penjahat, begitu. Orang-orang yang jahat begitulah. Kemudian ketika mereka ditanya, kalian siapa sebenarnya? Saya mendapatkan surat dari Khalifah yang menjelaskan kalian ini adalah para penjahat. Kemudian mereka menjawab, oh kami ini adalah min baitin nubuwah, dari keluarga Nabi. Oke, kalau kayak gitu silahkan kalian datang ke satu pulau yang di situ banyak ularnya beracun. Kalau kalian itu bisa tinggal di situ dalam keadaan selamat, ya berarti kalian benar, Dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, ahli baitin nubuwah. Tapi kalau bukan, ya selesai. Nah, kemudian rombongan ini datanglah ke satu pulau yang disebut dengan Jaziratul Alawiyin, dan sampai sekarang. Nah, jadi di kalangan para ahli sejarawan itu, ahli-ahli sejarah itu menyebut pulau tersebut dengan Jaziratul Alawiyin, yaitu sebuah pulau yang dihuni oleh para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini penulisnya ada pada abad ke-7 8 Hijriah ya. Sekitar tahun 740 atau 780 Hijriah atau 1200 sekian lah. Artinya dari data-data itu, apakah terkonfirmasi di kalangan para sejarawan-sejarawan Iran mengenai informasi hal ini, dan sebagian sejarawan menafsirkan bahwa yang dimaksud itu adalah Pulau Sumatera. Yang dulu itu ada beberapa kerajaan Islam, Perlak, kemudian Samudra Pasai, dan seterusnya sampai sekarang. Silakan Bang Unyil atau Bang Opik. Saya Bang Opik dari Marga Asukar. Bukannya tapi tidak satu kilo. Oke, yang paling mungkin bisa ke bawah ya, bisa disat ke bawah dikit. Oke, jadi kalau yang seperti itu setahu saya nggak ada ya. Istilah yang tipe dapat di DCA, kira-kira nggak ada seperti itu. Bisa pernah ada yang saya pernah dengar, itu mungkin Madinah ya. Ini kotanya Bani Fatimah. Ada yang disebut kota Bani Fatimah. Yang mana banyak Bani Fatimah di situ. Yang terkaya ini siapa kota tersebut? Ya, Madinah sendiri, kota Madinah. Situ emang dari zamannya, entah mulai zaman siapa sampai imam keberapa, itu emang rumahnya itu mayoritas Bani Fatimah di kota Madinah. Madinah Munawwarah. Dan kota kedua yang terkenal sebagai kotanya apa? Bani Fatimah, yakni Qum. Ada di situ juga banyak Bani Fatimah. Mungkin sejak zamannya Imam Ali Ridha ya. Iya. Karena yang pertama imam yang kesana kan belum Ali Ridha ya. Gitu. Tapi ini mohon maaf saya potong ya. Jazirah, ya, satu pulau gitu Bang. Ya, nggak pernah dengar. Lagi satu pulau. Yang saya pernah dengar justru satu kota. Kalau satu pulau kan kayaknya terlalu besar bawahannya deh. Nggak pernah dengar saya. Lagi. Kalau mau cross check lebih jelas ya mungkin yang ahli sejarah Asia ya. Cuma saya orang awam gitu ya. Terima kasih. Silakan Pak Sugeng, ada pertanyaan dari YouTube atau enggak Pak Sugeng?
Ada Yang ditanyakan kitab apa itu? kitab Tuhfatud Dahar satu, kemudian yang kedua itu kitab Al-Jughrafiyah. Ini ada yang jawab gini Gus Ajis. Pulau yang ada ularnya itu Pulau Sri Lanka, Bangla berarti. Ada yang jawab gitu. Aduh. Apalagi sebentar. Ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya tambah sedikit ya dari jawaban saya sebelumnya. Berkenaan dengan Tayyib tidak dimakan ular atau macannya atau semacamnya tadi ya, dari bisa itu kalau kepahaman saya ya, yang ada di akidah Syiah atau keyakinan Syiah ya, nggak ada gitu. Karena saya Haddad bakal nggak dimakan hewan buas, nggak ada. Justru yang ada justru ini orang-orang yang benar-benar udah soleh. Ini kalau di Sunni levelnya udah kayak wali ya gitu. Orang-orang yang levelnya udah tinggi secara humanity sama spirituality ya, manusia dan juga spiritualitas, itu mereka bakal punya wilayah istilahnya aku ini ya masalah bahasa agamanya aku ini ya. Pada yang non manusia mereka punya kuasa, otomatis ke hewan misalnya. Lagi aja. Terima kasih. Berarti agak beda dengan itu Gus Ajis. Berarti pemahaman seorang sayyid tidak akan dimakan hewan buas itu nggak ada di Syiah Ja'fari Gus Ajis. Sepertinya begitu ya Gus Ajis ya. Hanya menyampaikan isi kitab itu, Mas. Ya kalau hari maunya saya ada sedikit. Iya, saya ada sedikit perlu sambungan ini ya nanti untuk kalangan sejarawan dari teman-teman yang ada di Iran ya kayaknya. Ya, saya ada sedikit pertanyaan ini. Mumpung ada Gus Ajis juga ya, kalau pernyataan saya salah atau pertanyaan saya salah ini tolong dikoreksi ya. Kalau di tahap-tahap awal di abad-abad 3, 4, 5, 6 Hijriah itu kitab nasab itu ada orang yang mengatakan bahwa kitab nasab itu kebanyakan ditulis oleh Syiah. Apakah karena zuriat Nabi itu Syiah atau memang Syiah itu lebih memperhatikan nasab karena paham imamiyah gitu? Menurut Kang Opik atau Kang Unyil gimana ini? Apakah ada korelasinya atau enggak? Dan apakah betul Gus Ajis bahwa kitab-kitab di abad 3, 4, 5, 6 itu kebanyakan ditulis oleh ahli nasabah Syiah gitu tuh? Silakan Kang Opik. Ya, Gus Ajis dulu aja. Nah, jadi secara mayoritas ya. Jadi untuk kitab-kitab nasab khususnya Tolibiyin atau Alawiyin ya, itu penulis-penulisnya itu memang dari kalangan Syiah. Karena mereka yang memiliki perhatian yang lebih dalam hal nasab untuk nyusun keluarga-keluarga mereka atau katakanlah saudara-saudara atau kerabat-kerabat mereka di berbagai tempat. Dan itu dimulai dari abad ke-4 Hijriah yang sampai kepada kita saat ini ya, mulai dari abad ke-4 Hijriah, ke-5 dan seterusnya. Meskipun ya ada 1-2 dari kalangan Sunni misalkan seperti siapa namanya yang menyusun kitab Al-Fakhri Al-Azwarqani, kemudian Fakhrur Razi dan beberapa. Dan memang secara mayoritas itu dari kalangan Syiah itu yang memiliki perhatian lebih mengenai nasab. Untuk Sunni itu sepertinya kurang. Itu dari saya itu. Maka silakan. Bahkan dalam penelitian YDNA dalam menemukan haplogrup dari Ali bin Abi Thalib, itu bani pertama yang ditemukan haplogrupnya itu ada di Bani Toba itu. Itu dari penelitiannya Hadi Amili mengatakan seperti itu. Silakan Bang Opik atau Bang Unyil untuk menanggapi. Ya, ini termasuk penemuan yang unik ya. Mungkin tahun yang lalu yang saya ikuti juga penandaran ini. Ya, ini apa? Buku nasab ya, kitab-kitab nasab kebanyakan ditulis oleh Syiah, kalau nggak semuanya, ya kan? Itu. Betul. Jadi ini bagi saya pribadi memperkuat tadi keyakinan atau paling nggak bisa dibilang hipotesa, ya kan ya? Jadi dulu Bani Fatimah abad awal 1, 2, 3, 4 berdasarkan keyakinan saya yang saya pahami, ada apa? Mereka semua Syiah, terlepas dari cabang-cabangnya, ya kan?
Setelah abad 5 mungkin atau 6 baru ada yang beli. Itu menurut pemahaman saya ya. Mungkin kalau mungkin Pak Lutfi juga perlu ketahui mungkin ya. Ini juga bukan berkenaan dengan nasab saja kan ya. Riwayat hadis juga kan ya. Meskipun di riwayat Sunnah banyak kan riwayatnya orang Syiah juga kan. Ya. Betul. Jadi mungkin ada benernya juga Banyak bisa memang aja itu. ya. Ada benernya juga bisa aja. Dalam hal pencatatan emang banyak orang Syiah yang apa rapi, teliti ya, emang rajin ya mencatat. Ada benernya juga itu. Ya, terima kasih. Baik Pak Sugeng, kita sudah 1 jam lebih. Gimana Pak Sugeng? Ini nggak ada pertanyaan Pak yang cukup Sugeng. penting dijawab. Pak Ya, Sugeng silakan lagi Kang di Bram. mute ya? Ya, ya. Benar, Eh, mungkin ini. nambahin dikit ya. Karena tentang Iya diri silakan ya, Kang. Jadi menurut saya saudara-saudara saya yang di Syiah dari apa? Dari kalangan Barwi lucu sih ketika menolak DNA dengan dalil mereka sebagai Syiah apalah DNA lucu menurut saya. Apa mereka nggak baca ya? Atau ya kan emang nggak mau tahu atau bodoh ya? Kan lucu kan? Karena apa yang headnya ini ya, yang head atau leadernya YDN Bani Hashim ya, Hashim and Qasim kan itu nggak diambil. Diambilnya si A Al-Hasani Zanuddin ya dari Amil kan Jabal Amil benar orang-orang yang tahu ya. Itu Marka konyol Amili dia. Amili Al-Hasani itu dari Amil itu ada nama daerahnya di Lebanon Selatan. Jadi konyol kalau bilang-bilang si Asia ya kita di Indonesia sama si Asia dari Lebanon ya duluan sah jauh itu aja menurut ya. Padahal tokohnya justru dari kalangan kita sendiri sih ya. Kan saya asli saya juga asli. Terima kasih. Silakan Pak Sugeng. Saya rasa sudah cukup, ini nggak ada, ini malah ngasih kerjaan kemungkinan R1A dari siapa gitu ya, susah. Kita tes DNA itu dipakai untuk menolak, kalau untuk mencari siapa pertamanya susah, tapi kalau menolak kan mudah. Karena sains itu mendekati kebenaran, menolak tidak benaran. Antara tidak benar dan benar itu kepastiannya di tidak benar justru, makanya dijauhi dulu. Yang jelek-jelek itu jauhi dulu. Baru kita mengurus yang benar, mana yang paling mendekati kebenaran hakikinya gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang penting nih. Kenapa Syekh Mahdi Rojai membela Ba'alawi walaupun tidak konsisten dengan catatan sejarah dan ilmu nasab? Udah tolong dijawab itu deh. Tadi udah dijawab sebetulnya ini. Dan saya lagi ya. Jadi bela tidak membela ya. Menurut saya ini juga masuk jadi politik ya. Politik Syiah di Indonesia ya. Jadi emang kita ini yang atas-atasan ini leader di Indonesia Syiahnya mayoritas Barwi. Jadi mau nggak mau untuk hubungan ke atas ya. Level-level Ayatullah mayoritas Barwi. Jadi kemungkinan besar yang ini nggak tahu bisa dibilang suudzon atau zon aja ya. Dan suudzon ya. Zon aja. Ini apa? Jadi Ayatullah atau Jadul Islam Mahdi Rojai ini cuma dapat info satu arah aja. Jadi dari Ustadz kita yang Barwi gitu. Ustadz Syiah yang Barwi. Jadi mereka nggak tahu konteks secara lengkap di mana polemik ini di Indonesia. Dan gimana Pak? Jeleknya secara sosial, ya kan? Barwi di Indonesia secara sosial ya. Kalau seandainya beliau tahu pasti beda pandangannya. Karena beliau nggak tahu. Karena telinganya cuma dengar informasi dari satu arah ya. Ini yang tidak dapat sekarang. Ya, udah ya. Mungkin monggo. ya mungkin mau nambahin juga, nambahin Pak Opik. Jadi benar karena memang bias salah satu ormas besar Syiah Ja'fari di Indonesia ini memang quote unquote didominasi oleh klan Ba'alawi gitu ya, dan mereka yang punya akses ke Ayatullah di sana. Jadi informasi yang mereka terima di sana itu bias. Dan ini juga mungkin saya juga opini saya lah sebagai penghajut mazhab Syiah Ja'fari di Indonesia itu bahwa Ba'alawi Syiah ini itu cenderung lebih membela
pelangnya gitu, asobiahnya dibanding keberlangsungan atau kemaslahatan mazhabnya gitu. Jadi posisi itu tadi digunakan untuk membela Ba'alawi dengan akses tersebut, mencari pembelaan dari ayatullah di Iran gitu. Tapi ketika ada penyimpangan dari saudaranya yang di Ba'alawi itu yang juga menyalahi ajaran-ajaran Syiah Jafari, misalkan salah satu ketua Ormas Ba'alawi menyatakan bahwa Ahlul Bait itu kami, para habaib, yang disetarakan dengan Al-Quran sesuai dengan hadis taka lain yang ada di Tirmizi, itu adalah kami harus diikuti dan segala macam. Yang jelas bertentangan dengan ajaran Syiah Jafari, itu mereka sangat diam gitu, tidak mengkritik. Dan itu yang mengundang orang-orang awam itu juga untuk menyerang Syiah Jafari, dianggap Syiah Jafari itu sama atau sinonim dengan Ba'alawi, padahal bukan. Jadi itu juga yang sangat disayangkan juga sih, karena ada bias kesukuan asobiahnya itu yang masih cukup kuat gitu ya. Ya harapannya kan memang diluruskan gitu, bahwa apa yang sebenarnya dipahami oleh mazhab Jafari terkait dengan isu ini. Harusnya yang kami lakukan hari ini itu adalah tugas-tugas dari para ustadz-ustadz yang kebanyakan backgroundnya dari Ba'alawi ini, karena mereka yang punya ilmunya, mereka harusnya bisa lebih vokal untuk mengklarifikasi ajaran Syiah Jafari yang sebenarnya gitu ya. Tapi Ya, mungkin takut sama saya. semua orang Takut sama saya. sama sepupunya, mungkin takut sama Pak Sub, mungkin mereka takut sama sepupunya yang non Syiah gitu kan. Ya saya nggak tahu dinamika keluarga mereka gitu ya, tapi itu yang sangat saya sayangkan sih, sehingga ya saya dan Opik memutuskan ya mau nggak mau harus ada dari pihak kami yang mencoba meluruskan, walaupun dengan segala anonimitas kami, bahwa ya ini yang sebenarnya ada di ajaran Syiah Jafari yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Ba'alawi yang kita lihat selama ini gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Ini ada yang tanya nih, minta dia, apakah Robitah Alawiyah itu diakui oleh Syiah Jafari gitu? Ya mereka kan ormas Ba'alawi ya, tapi bisa dilihat sendiri dari statementnya, ketuanya sendiri pun juga anti Syiah, dan banyak statementnya anti Syiah juga gitu kan. Dan yang tadi saya bilang, jadi kan memang mungkin nanti Gus Jazuli juga bisa menambahkan bahwa di kitab Tirmizi itu ada hadis tata lain gitu kan, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ya setelah saya itu akan saya tinggalkan dua perkara atau dua tata lain itu kan sebagai pedoman, yaitu kitabullah dan juga ahlul bait, itrati ahlul bait gitu kan. Yang menurut kami mazhab Syiah Jafari ya tadi yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Opik, yaitu yang 14 masumin ini. Tapi kan sama ketuanya itu kan ya dia diklaim kan bahwa ya Ahlul Bait ini ya habaib, kalian tuh harus ngikutin habaib, kalau kalian nggak ikutin habaib ya kalian sesat. Nah itu kan ya sangat tidak Syiah Jafari pendapat seperti itu, dan saya rasa mungkin juga tidak sesuai juga dengan pendapat Ahlus Sunnah yang masyhur juga yang tadi sudah dipaparkan oleh Gus Jazuli. Jadi saya rasa saya nggak tahu sih itu Sunni atau Syiah ya Robitah Alawiyah, mungkin bisa disimpulkan sendiri oleh penonton, tapi yang pasti bukan Syiah. Apa ya? Saya rasa udah berapa ini? Udah hampir 1,5 jam. Nanti ke sesi lain, misalnya kenapa hukum halal haramnya Syiah itu mirip Koser Nabi Musa, itu bisa lain waktu ya. Ini udah mau habis. Ya Mas Lutfi, ditutup nanti biar yang nutup terakhir Ayatollah Abdul Aziz Jazuli yang nutup terakhir nanti. Oke. Jadi begini teman-teman ya, sesuai dengan judul podcast malam ini, pendapat dari Syiah Ja'fari terhadap Ahlul Bait dan polemik Nasabah Alawi. Jadi dari narasumber kita malam ini sudah mengatakan bahwa Ahlul Bait di dalam Syiah Ja'fari itu hanya berjumlah 14.
Jadi sampai ke imam 12 mereka. Setelah itu mereka adalah orang-orang biasa yang tidak maksum sebagaimana Ahlul Bait kalau yang disebutkan oleh Gus Jazuli tadi. Dan mengenai polemik nasab Ba'alawi, tadi sudah dijelaskan juga bahwa Ba'alawi dalam Syiah Ja'fari ini tidak dianggap sebagai seorang zuriat ya, bukan orang besar lah istilahnya seperti itulah. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya Kang Opik sama Kang Unil ya. Jadi memang tidak diakui sebagai seorang sayyid gitu dulu. Bahkan ketika Syekh Mar Asi dan siapa tadi menanyakan apa peninggalan warisan dari Ali Ar-Uraidi Amaliyah terhadap Pak Alawinya juga tidak bisa menjawab. Memang sudah ada kecurigaan lah bahwa Pak Alawi ini tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan dari Ali Al-Uraidi. Apalagi kira-kira Gus Aziz ya yang bisa disimpulkan dari malam ini ya? ya. Mas, bolehkah ya koreksi dikit? Iya, silakan. Ya. Jadi perkenalan baru ini di Syiah Sayyid or non Sayyid ya, apakah Sayyid atau tidak ya? Itu kalau secara fikih, Pak Sugeng bilangnya fikih tradisional ya. Kalau fikih tradisional ya dianggapnya Sayyid, sama kayak Wali Songo gitu. Tapi Wali Songo di sini meskipun dulu nggak dianggap Sayyid ya sama Ba'alwian ya. Kalau kita pakai referensi hukum fikih Syiah ya dianggapnya Sayyid. Kalau keturunan Wali Songo, keturunan siapa? Ya Abdul Qadir Jalani, keturunan Ali Idrisi yang dari Maghrib, ya dari Maroko dan namanya Sayyid gitu. Cuma Sayyid non Sayyid ini jatuhnya pada hasilnya karena sekarang udah bukti gini segini banyak datanya ya keyakinan masing-masing. Jadi nggak harus dipaksa. Jadi nggak ada kalau hukum fikih yang tradisional dianggapnya sebagai Sayyid. Cuma apakah saja wajib meyakini bahwa Ba'alwi Sayyid? Apa saya dosa kalau meyakini bahwa Ba'alwi bukan Sayyid? Enggak. Jelas enggak. Karena ini kalau faham saya seperti najis sama suci. Ketika sesuatu nggak ditahui najis apa suci, kita hukumnya suci, benar nggak? Najis. Oh, Ya kan? Tapi kalau kita udah oh, yakin sesuatu itu najis, ya najis, nggak bisa. Apalagi dengan bukti yang segini banyak, nggak bisa. Oh, najis, itu nasabnya klaimnya najis mau berarti. Nah ini yang nggak sampai segitunya. Nah ini perurusan nasab kan, ya benar kan ya? Bukan pembatalan eh, nasab kan? Katanya sebenarnya gitu kan. Kita meluruskan nasab mereka ini dari siapa leluhurnya dia? Kalau saya menganalogikan kayak tadi gitu. Hadis, kenapa hadis? Kalau Wali Songo misalkan Wali Songo masih kabur di atasnya. Sayyid orang Sayyid. Secara hukum hawa kita hukum Sayyid. Tapi ketika bukti udah lengkap misalnya, ternyata Wali Songo bukan Sayyid atau secara YDNA kan ya, masih banyak aku ya, yang dia 1, 2 apa ya? Ya berarti hukumnya so far ya bukan Sayyid. Gitu. Tapi kalau emang udah datanya udah cukup ya, 100 ya, 100 sudah cukup kan secara statistik ya. 100 orang udah cukup sebenarnya. Lama itu bervariasi kan ya, bukan dari keturunan satu cabang aja kan. Ya. Itu udah jelas. Mereka semua nggak ada yang Dinya Bani Ibrahim, apalagi Bani Hasim ya berarti bukan Sayyid. Udah sejelas itu. Nggak bisa marja kita memaksa kita, oh baru Sayyid nggak bisa. Bisa. Dan ini marja ya ngurusin ini. Dan apa? Hujatul Islam Mahdi Jai, levelnya bukan marja. Ya ulama nasab itu aja sih. Level tertinggi ya fikih marja. Dan marja normalnya kalau permasalahan seperti ini, beliau masih ngasih hukum itu ya hukum secara general. Jadi nggak sampai mendetail satu kasus baru ya. Ya ngapain juga siapa baru ya nih? Kan keluarga kecil. Kalau sekarang keluarga Sayyid yang besar, terima kasih. Kalau dia gitu. Terima kasih koreksinya Kang Opik. Dari Gus Aziz barangkali mau menambahkan silakan. Atau mau sekalian closing statement? Oh ya, sedikit saya tambahkan lagi untuk masalah akidah itu ternyata Syiah Ja'fari juga banyak bertentangan dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh Ba'alawi ya, seperti kafa'ah tidak ada di Syiah Ja'fari. Terus pemahaman leluhur-leluhur mereka bisa memberikan syafaat hurufat seperti itu juga kalau di Syiah Ja'fari hanya dibatasi di Ahlul Bait ya. Itu pun juga dengan syarat harus beramal soleh, harus alim lah istilahnya kurang lebih seperti itulah. Terus apa lagi ya Gus Aziz ya? Silakan ditambahkan, silakan Gus closing Gus Aziz. terima kasih ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai,
diskusi dengan teman-teman Syah Ja'fari ya. Tentu dari apa yang beliau sampaikan ini ada Bang Opik dan juga Bang Unyil, saya mendapatkan pengetahuan yang banyak dan baru. Yang pada intinya adalah ketika kita bandingkan antara pandangan ideologi yang dimiliki oleh Ba'alawi, itu sangat jauh berbeda dengan Syah Ja'fariyah. Sehingga sebenarnya Ba'alawi itu ideologinya apa? Saya juga bingung itu untuk menentukannya ini, karena kalau dilihat dari kalangan, dari pemahaman ideologi yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak seperti itu. Di Syiah Ja'fariyah itu pun juga tidak seperti itu. Jadi ini mohon bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air untuk bisa kembali lagi mentafakuri, ya, apa namanya, mengkaji ulang. Jadi ideologi yang dimiliki oleh Ba'alawi itu ideologi apa sebenarnya? Ahli sunnah bukan, Syiah Ja'fari juga bukan. Dan di sisi lain pun juga yang sangat menyayangkan itu adalah dari kalangan kiai-kiai kita ya di PBNU itu yang sampai saat ini masih apa istilahnya ya, mempertahankan mereka dan juga tidak berani untuk menyampaikan bahwa ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitabnya Ba'alawi atau ada dalam ceramah-ceramahnya para habaib itu, oknum-oknum lah. Nah, khawatir nanti ada yang disinggung. Itu sesat. Nah, sehingga ini untuk PWNU ini mohon untuk dikaji ulang. Pemikiran-pemikiran sesat, khurafat-khurafat yang ada dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, itu mohon dikaji ulang, mohon dibahsul masailkan. Agar memberikan pencerahan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Biar nggak abu-abu begitu. Kita pengen jelas yang putih-putih, yang hitam-hitam. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mas Lutfi. Terima kasih Gus Aziz. Pak Sugeng silakan kalau mau memberikan closing. Ya, saya rasa cukup kalau Ba'alawi itu Syiah Ubaidillah. Wow. Bukan Ja'fariyah. Silakan Kang Opik atau Kang Unyil barangkali.